Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamara Hadijah, moderator dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan apresiasi budaya dan seni. Kelompok 3 sendiri terdiri dari Askia Hamidah, Berliana Dewi, dan Muhammad Amar. Bahasa dan budaya terjalin secara rumit sehingga pengajaran dan pembelajaran sebuah bahasa tak pelak lagi melibatkan budaya belajar, mengajar penggunanya. Namun, ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang budaya mana yang terlibat, bagaimana konsepnya, dipahami, dan apa artinya bagi pembelajaran bahasa asing dan juga bagi penutur asli. Penutur bahasa yang terlibat kebudayaan tidak monolitik, ia terdiri dari berbagai praktik budaya yang dilakukan orang di berbagai konfigurasi sosial yang mereka berpartisipasi. Bab ini membahas konsep budaya saat ini dalam konteks pembelajaran bahasa asing, atau kedua, membahas bagaimana kaitannya dengan bahasa asing. Praktik pengajaran, seperti yang diilustrasikan oleh buku pelajaran modern, dan menyarankan bagaimana pengajar budaya yang diterima dapat diperkaya dengan mengacu pada budaya individu dalam kepala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Askia Hamida untuk menjelaskan presentasinya. Introduction atau pengenalan. Bahasa adalah sistem simbolik utama yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan dan memahami budaya kita sendiri dan budaya lain. Jadi maksudnya adalah bahasa adalah suatu simbol yang kita gunakan sehari-hari. Dan tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi. Dan sekecil-kecilnya perbuatan seperti mengangguk, seperti menggeleng, itu disebut bahasa. Bahasa isyarat pun juga disebut bahasa. Dan poin kedua adalah kemungkinan yang terlibat dalam pengembangan kompetensi komunikatif antar budaya dan kompetensi guru sangat diperlukan. Karena kemungkinan yang terlibat dalam pengembangan kompetensi komunikatif antar budaya dan kompetensi guru sangat diperlukan itu untuk menyadarkan pembelajar bahasa asing terhadap keragaman bahasa mereka sendiri dan budaya terkait dengan bahasa yang mereka pelajari. Ini adalah kekuatan keyakinan bahwa kepekaan pembelajaran bahasa terhadap keragaman budaya mempengaruhi reparator linguistik untuk mengekspresikan dan memahami makna yang mereka temui dalam dalam komunikasi yang beragam. Dengan demikian, proses pemerolehan bahasa mereka didukung dan penggunaan bahasa asing dalam berbagai konteks lebih tepat dan akurat. Kemudian poin yang ketiga adalah hubungan antara budaya dan pengajaran bahasa bahkan lebih kompleks. Karena apa? Karena fakta bahwa tujuan belajar bahasa asing telah berkembang selama beberapa tahun dari linguistik melalui komunikatif antar budaya dan antar budaya kompetensi komunikatif. Mengembangkan kompetensi linguistik yang berfokus pada bahasa sebagai kode, sedangkan kompetensi komunikatif dihasilkan dari menafsirkan bahasa sebagai sistem komunikasi. Jadi mengembangkan kompetensi linguistik itu berfokus pada bahasa sebagai kode, dan sedangkan kalau kompetensi komunikatif dihasilkan dari menafsirkan bahasa sebagai sistem komunikasi. Dan memahami bahasa sebagai praktik sosial telah menyebabkan munculnya kompetensi komunikatif antar budaya. Kemudian poin selanjutnya adalah bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengajaran atau pembelajaran bahasa mencangkup budaya belajar atau mengajar. Dan dalam abad 21 ini, yaitu pada zaman globalisasi, bahasa Inggris telah menjadi sebagai sebuah lingua franca
yang berarti bahwa orang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan penduduk asli dan bukan penutur asli bahasa ini dari berbagai latar belakang budaya. Dan bahasa Inggris juga termasuk dalam bahasa universal yang telah diakui oleh seluruh dunia. Kemudian submateri kedua yaitu adalah culture and second or foreign language learning. Poin pertama, kedudukan kebudayaan dalam bidang pemerolehan bahasa kedua. Bahasa terletak secara geografis dan nasional. Itu relatif stabil dan homogen. Mewakili sistem yang mencakup semua aturan atau norma yang secara substansial menentukan perilaku pribadi. Seperti contohnya, budaya Ngaben. Budaya Ngaben berasal dari Bali. Dan itu termasuk dalam geografis. Dan budaya Ngaben juga termasuk dalam budaya Indonesia yang diakui secara nasional. Jadi bisa diartikan bahwa budaya Ngaben berasal dari Indonesia yang tepatnya berada di Bali. Yang tepatnya berasal dari Bali, menunjukkan bahwa budaya terletak secara geografis dan nasional. Namun pandangan budaya seperti itu tidak memadai karena berfokus pada aturan dan norma bersama yang mengabaikan fakta bahwa dalam budaya tertentu beberapa orang terpinggirkan atau didominasi. Dan ini menghasilkan akses yang tidak setara terhadap barang dan kekuasaan sosial. Kemudian poin kedua, standarnya diterima. Pandangan akal sehat budaya dan pendekatan tidak standar yang dihasilkan dari filsafat postmodernis. Menurut pandangan yang diterima, budaya terletak secara geografis dan nasional tadi yang sudah saya jelaskan itu menurut pandangan yang diterima. Kemudian Adsinkon merumuskan prinsip-prinsip budaya yang mungkin diterapkan untuk meneliti dan mengajarkan budaya dalam konteks bahasa kedua. Prinsip yang pertama itu berdasarkan kritik terhadap pandangan tradisional tentang budaya dan postmodernis konsepsi budaya. Dua prinsip pertama mengacu pada pengertian manusia sebagai individu. Karena manusia itu berbeda satu sama lain, tetapi masih oleh sosial dan historis lingkungan individu. Kemudian dua prinsip berikutnya berkaitan dengan kelompok sosial keanggotaan. Kelompok sosial keanggotaan ini tidak terbatas pada satu kelompok, tetapi banyak yang memerlukan loyalitas sosial, identitas, dan peran. Prinsip berikutnya menganjurkan menggunakan metode etnografis, mempelajari pengetahuan dan perilaku budaya. Dan prinsip terakhir mengacu pada hubungan timbal balik antara belajar dan mengajar bahasa dan budaya, menyadari kompleksitas dan heterogenitas yang terakhir. Dari prinsip tadi itu menyebabkan hubungan kompleks dan multidimensi. Dan Atkinson berharap seperti itu pendekatan budaya dalam pembelajaran bahasa kedua dapat dianggap sebagai permulaan titik untuk mengembangkan praktek-praktek baru budaya mengajar. Levy 2007 juga memperhatikan budaya belajar dan mengajar, khususnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baru. Meninjau publikasi terbaru tentang budaya dan pembelajaran, ia menyimpulkan bahwa mereka semua menggarisbawahi betapa kompleks dan beragamnya konsep itu. Dalam upaya untuk menangkap sifat dasar budaya, ia berangkat dari Kams. Definisi budaya, poin selanjutnya, definisi budaya sebagai keanggotaan dalam komunitas wacana yang berbagi ruang sosial dan sejarah bersama dan imajinasi bersama. Yang kemudian ini diperluas ke pandangan Skelton dan Allen bahwa setiap individu mempunyai pengalaman budaya yang kemudian akan dipengaruhi oleh berbagai aspek identitas mereka, seperti ras, jenis kelamin, jenis usia, seksualitas, kelas, posisi kasta, agama, geografi, dan sebagainya. Jadi Levy mengusulkan untuk mempertimbangkan budaya sebagai unsur relatif terlihat dalam keanggotaan kelompok
diperebutkan, dan individu. Maksud dari budaya adalah unsur adalah karena orang yang terpapar dan tertanam dalam diri mereka sendiri. Jadi budaya tertanam dalam mereka sendiri. Budaya itu sejak lahir begitu dalam sehingga mereka kadang-kadang gagal mengenali budaya, dasar kepercayaan, dan sistem nilai, sikap, dan emosi mereka. Kemudian budaya adalah relatif karena satu budaya hanya dapat dipahami dalam hal yang lain. Pendekatan ini tidak mau membuka ruang untuk membandingkan budaya dalam konteks yang pada gilirannya dapat menyebabkan generalisasi yang dapat mengakibatkan penyederhanaan yang berlebihan dan salah stereotip. Kemudian budaya juga terlihat dalam keanggotaan kelompok. Ini adalah tentang pengelompokan. Budaya adalah sekelompok orang yang diidentifikasi oleh sejarah bersama, nilai-nilai, dan pola perilaku. Keanggotaan dalam berbagai kelompok menjadikan orang tersebut sebagai titik temu jaringan budaya kelompok yang kompleks dan berlapis-lapis yang harus dimiliki seseorang untuk menanggulangi. Keragaman budaya dalam individu ini mencerminkan apa yang membuat Levi memandang budaya sebagai sesuatu yang diperebutkan, seperti pada poin keempat, budaya sebagai diperebutkan. Belajar bahasa memerlukan kontak pelajar dengan budaya lain yang mungkin menimbulkan keraguan dan ketidakpastian tentang budaya bahasa pertama dan kedua, terutama ketika nilai, keyakinan, dan sikapnya berbeda. Budaya adalah dalam hubungan dinamis yang menjadikan budaya sebagai medan perjuangan. Dan terakhir, namun tidak kalah penting adalah budaya sebagai individu. Budaya sendiri bersifat individual. Meskipun individu berbagi kesamaan, keyakinan, nilai sejarah dan bahasa, pemahaman dan interpretasi mereka tentang ini berbeda. Anggota dari kelompok yang sama memiliki interpretasi pribadi yang subjektif, praktik budaya, dan identitas. Variabilitas dalam pemahaman individu tentang budaya merupakan tantangan nyata bagi pembelajar dan guru bahasa. Terima kasih Kak Askia Hamidah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Berliana Dewi. Silakan Kak. Intercultural Communicative Competence (ICC) atau kompetensi komunikatif antar budaya. Gagasan Intercultural Communicative Competence atau ICC dikaitkan dengan karya Bayram dan Zarate 1994 dan Bayram 1997 yang mengembangkan definisi dari konsep. Untuk berkomunikasi antar budaya, pembelajar bahasa membutuhkan jenis pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesadaran budaya kritis. Berdasarkan Bayram 1997, ICC terdiri dari beberapa savoirs. Savoirs berasal dari bahasa Prancis yang berarti tahu. Savoir sendiri didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kelompok sosial dan produk, serta praktiknya di negaranya dan di negara lawan bicaranya, dan proses umum dari interaksi sosial dan individu. Jenis savoir ada 4. Yang pertama, savoir comprendre, kemampuan untuk menginterpretasikan dokumen atau peristiwa dari budaya lain untuk menjelaskannya dan menghubungkannya dengan dokumen atau peristiwa dari budaya seseorang sendiri. Yang kedua, savoir apprendre atau faire, yaitu keterampilan penemuan dan interaksi, kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang budaya dan praktik budaya, dan kemampuan untuk mengoperasikan pengetahuan sikap dan keterampilan di bawah batasan waktu nyata, komunikasi, dan interaksi. Savoir faire terdiri dari keterampilan praktis dan pengetahuan yang mengacu pada kehidupan sosial, kejuruan, dan keterampilan profesional. Savoir apprendre terdiri dari kesadaran bahasa dan komunikasi, kesadaran keterampilan fonetik umum, kemampuan belajar, dan keterampilan heuristik yang diperlukan untuk mengatasi pengalaman baru, menemukan, memahami, dan menyampaikan informasi baru, serta menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, savoir engager digambarkan sebagai kesadaran budaya kritis atau politik pendidikan, kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis dan berdasarkan kriteria eksplisit, perspektif, praktik, dan produk dalam budaya negara sendiri dan budaya lain. Yang terakhir, savoir être mengacu pada keingintahuan dan keterbukaan,
kesiapan untuk menangguhkan ketidakpercayaan tentang budaya lain dan kepercayaan tentang dirinya sendiri. Materi selanjutnya adalah Teacher's Conception of Culture and Teaching ICC, some research finding. Mayoritas para guru menunjukkan sikap positif terhadap pengajaran ICC dan bahasa asing. Mereka bersedia untuk mengintegrasikan ini karena mereka yakin bahwa mengintegrasikan bahasa dan budaya membuat peserta didik mereka lebih toleran. Mereka juga mengklaim bahwa ICC harus dikembangkan lintas kurikulum, tidak hanya kelas bahasa luar negeri. Mereka, para pengajar atau guru, juga membutuhkan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman dan kompetensi untuk mengikuti tujuan ICC. Selanjutnya materi untuk pelatihan guru ICC. Materi yang dihasilkan oleh proyek tentang kompetensi antar budaya adalah komunikasi antar budaya sejak penulis 2 buku, yaitu Mirrors and Windows dan Developing and Assessing Intercultural Communicative Competence, Guide to Language Teacher and Teacher Educators. Tujuan pembelajaran yang didukung dengan buku Mirrors and Windows ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk merefleksikan nilai-nilai, perilaku, dan cara yang ditentukan oleh budaya siswa berpikir, meningkatkan kesadaran akan perbedaan antar budaya dalam nilai berperilaku dan cara pemikiran, ketiga, untuk meningkatkan kesadaran dan aspek penggunaan bahasa yang ditentukan secara budaya. Yang keempat, untuk melatih keterampilan observasi dan interpretasi serta berpikir kritis. Yang kelima, untuk merundingkan kesamaan. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan empati, keterbukaan pikiran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dan yang buku yang kedua, yang berguna dalam proses implementasi pelatihan komunikasi antar budaya adalah Developing and Assessing Intercultural Communicative Competence, Guide to Language Teacher and Teacher Educators, terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama berisi pedoman untuk pengajaran kompetensi komunikatif antar budaya atau ICC dan memberikan latar belakang teoritis, memperkenalkan definisi budaya kesadaran dan konsep komunikatif antar budaya, dan antar budaya kompetensi. Yang kedua, berisi kumpulan pedoman untuk penilaian ICC yang juga didasarkan pada teori. Dan kesimpulannya dari semuanya, globalisasi. Yang pertama, globalisasi melahirkan ribuan perusahaan internasional dan multinasional di seluruh dunia. Yang kedua, menyadari, mengenal, dan memahami perbedaan-perbedaan budaya yang ada adalah hal yang terpenting. Yang ketiga, untuk menyadarkan bahwa pentingnya kesadaran antara budaya itu. Dan yang keempat, perusahaan lokal, multinasional, atau internasional harus segera melakukan pelatihan komunikasi antar budaya, pelatihan kepekaan, dan pemahaman antar budaya untuk semua karyawannya. Yang kelima, yang terakhir, kompetensi komunikasi antar budaya dapat tercapai melalui proses kepekaan antar budaya, kesadaran antar budaya, dan berketerampilan berkomunikasi antar budaya. Sudah, ini yang terakhir. Terima kasih untuk Kak Askia Hamida, Kak Briana Dewi, dan juga Kak Amar Al-Ghazi. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Apabila ada kekurangan dari saya moderator dan juga kelompok 3, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.